Selamat sore Mbak Tanti. Iya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari bumnin.com. Ya. Pengen namanya mengetahui kita aktivitas Mbak Tanti yang dulu kita kenal sebagai penyanyi, terus sebagai pemain sinetron juga. Nah sekarang beralih profesi atau beralih kegiatan ke banyak hal gitu ya. Salah satunya dunia entrepreneur atau dunia wirausaha. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula Mbak Tanti merintis sebagai pengusaha. Awal mulanya itu tahun 2009 ya, karena kan aku memang sudah tidak bekerja istilahnya kan, jadi aku berpikir waktu zaman dulu kan kita masih ada Facebook, ya kan, jadi aku ada online shop, jadi online shop terus jualan dan alhamdulillahnya laris gitu kan. Nah akhirnya dari situ sampai sekarang ya online shopnya masih ada, cuman kita lebih melebarkan sayap. Jadi bukan hanya online shop di waktu itu kan tas-tas branded. Nah sekarang ada catering, ada berlian, ada kuliner gitu, ada kosmetik. Ya. Apa aja sih kalau boleh tahu mereknya atau bisnis apa aja yang saat ini sedang digeluti? Ya kalau kuliner kan saya sekarang nih saya buka usaha bakso Solo Samirasa. Terus saya juga ada catering namanya Tan's Kitchen. Untuk kosmetik saya ada Tavia Beauty Care, itu mengeluarkan skincare dan lotion, lipstick lah gitu ya, bidang kosmetik lah ya. Terus juga saya ada berlian, kalau berlian memang udah lama ya dari 2010. Jadi apa lagi ya, catering itu Tavia, udah sih itu aja ya. Awal mula apa ya keinginan untuk berwirausaha itu karena apa Mbak? Satu juga saya mencari kegiatan yang positif ya. Jadi di rumah kan kita bisa sambil ngurus keluarga, juga kita bisa ngurus bisnis gitu. Jadi tidak menyita banyak waktu ya. Kalau kerja istilahnya, kalau dulu sinetron kan memang habisnya di lokasi syuting ya. Hampir stripping tuh everyday kita di lokasi, pulang subuh, pagi sudah harus standby lagi gitu. Nah kalau misalnya bisnis kan kita bisa lakukan di rumah atau di mana saja lagi kita di jalan juga kita bisa sambil berbisnis gitu. Bisa mengatur waktu ya. Iya betul. Terpaut sama jadwal. Iya betul. Nah tantangannya apa sih Mbak dalam awal merintis kayak seperti itu? Kan tentunya pasti ada perubahan yang berbeda kan dengan jadi artis yang dibayarannya juga mungkin lebih wah gitu kan ketimbang merintis usaha. Kendalanya itu pertama kan namanya kita masih baru ya di online shop kan, terkadang orang tidak percaya gitu untuk belanja online gitu kan, tapi aku kan selalu menampilkan testimoni orang-orang yang beli dan juga aku juga di online itu juga aku juga tampil, jadi orang belanja juga tahu oh ini ownernya ini gitu. Nah terus yang paling utama adalah bahwa kalau dalam berbisnis itu kita harus jujur ya ke customer kan. Jadi itu yang membuat customer itu percaya sama kita dan juga silaturahmi itu tetap berjalan sampai sekarang. Jadi apapun yang kita tawarkan mereka beli gitu, karena kan jadi misalnya lagi butuh kosmetik, oh ada Tavia, lagi butuh catering, oh ada Tan's Kitchen gitu, lagi perlu bakso tinggal ke bakso Solo gitu. Jadi untuk perhiasan juga, kalau perhiasan karena sudah lama jadi sudah ada jaringan komunitas yang memang pencinta berlian gitu. Jadi mereka kalau mau ganti model atau mau lihat model mereka tinggal calling aku gitu untuk lihat langsung barangnya gitu. Apa ya yang selama ini apa ya Mbak Tanti lihat dari bisnis ini seperti apa sih Mbak? Apa ya perkembangan bisnis Mbak gitu dari 2009 lalu sampai sekarang itu perjalanannya seperti apa sih Mbak? Ya perjalanannya gimana ya, ada suka ada duka pasti ya. Tapi alhamdulillah sih banyak sukanya ya. Kalau duka ya mungkin mungkin pasti ada 1-2 orang yang kurang puas, dalam arti misalnya kayak kita catering ada 1-2 orang yang kurang cocok gitu, tapi selebihnya cocok. Jadi kita istilahnya buat masukan juga buat kita kan gitu. Pasti ada kendala, tapi selama ini aku bisa untuk
menanggapinya lah gitu dengan baik gitu. Jadi mereka juga walaupun misalnya mereka kurang cocok, tapi mereka kasih tahu gitu, Mbak kurang ini deh kalau dia gitu. Jadi nanti kalau untuk request selanjutnya bilang aja misal mau yang lebih manis atau lebih banyak garamnya gitu deh. Dan kita harus terima masukan ya, kritikan dari orang, itu yang paling penting. Oh gitu ya. Jadi kunci untuk berhasil salah satunya itu ya. Mau menerima masukan. Benar. Kadang kan ada penjual gitu yang tidak terima masukan, begitu dikritik terus dia marah-marah. Nah itu nggak boleh. Jadi kita, oh ya Mbak nanti gini-gini. Jadi pembeli adalah raja. Kalau menurut aku ya gitu. Jadi apapun yang mereka mau ya kita turutin sesuai request ya. Di tengah pandemi kayak gini tentunya kan orderan ya hampir rata pengusaha itu mengeluhkan penurunan omset. Nah, bagaimana Mbak mensiasati agar tetap eksis gitu Mbak? Justru di tengah pandemi ini awal-awal memang waktu PSBB pertama itu pasti ada penurunan omset, tapi itu yang untuk di bakso Solo ya, karena kan orang tidak bisa makan di tempat. Jadi harus take away, itu pasti kan ada penurunannya, penurunan omset lah ya, walaupun nggak banyak gitu. Nah itu yang membuat kita sebagai pengusaha harus jeli, dan akhirnya aku berkreasi gitu, ini kita harus mengeluarkan frozen food, istilahnya bakso frozen atau somai frozen, semua bentuk frozen yang bisa kita kirim. Jadi tidak harus orang datang, kita melayani kirim gitu kan, nggak cuma bakso tapi kita ada masakan juga. Jadi di tengah pandemi malah kita nih pengusaha harus lebih berkreatif gitu agar kita tetap bisa bertahan. Gitu. Tapi dari segi omset, ya kalau saya cek ke mall-mall memang ada yang penurunannya drastis itu yang. Nah kalau Mbak Tanti sendiri omset di masa pandemi ini seperti apa Mbak? Kalau penurunannya berapa persen? Untuk awal ya sebulan pertama kita ada turun omset sekitar 50% ya dari semua bisnis ya, itu pasti turun. Tapi begitu mulai bulan kedua itu kita mulai lagi naik sampai sekarang stabil. Alhamdulillahnya kita masih stabil dan kita masih bisa, kita tidak ada pengurangan karyawan. Kan banyak ya sekarang yang pandemik ini usaha berpengaruh akhirnya karyawan berkurang ya kan, atau di istilah kata di PHK atau dirumahkan gitu. Kalau aku alhamdulillah ya semua masih bisa kita atasi ya gitu, tidak ada pengurangan, tidak ada pemotongan gitu. Pemotongan gaji pun tidak ada. Luar biasa ya. Karena kita sendiri sebagai owner juga memikirkan gitu, aduh jangan sampai ini kan kasihan juga, kadang-kadang mereka sebagai tulang punggung keluarga. Betul, gitu kan. Jadi mereka harus tetap berjalan gitu, dan aku harus cari solusi gitu. Itu yang harus kita sebagai pengusaha tuh harus memikirkan juga ke situ gitu. Jadi jangan cuma kita yang dipikirkan, kita harus memikirkan orang-orang di belakang kita gitu, agar jangan sampai mereka kena imbasnya gara-gara COVID ini. Gitu. Luar biasa. Berapa Mbak karyawan Mbak sampai sekarang, kalau boleh tahu? Nggak banyak sih, karena kan online ya. Aku kalau yang online kan aku ada admin ya kan. Terus kalau di Bakso Solo ya karyawan di sana di counter aja sih gitu. Nggak banyak sih gitu. Counternya ada berapa Mbak? Nanti kita mau yang sekarang kita ada di Bekasi di Galaxy. Insya Allah nanti Desember ini malah kita buka cabang di Kemang, di Kemang Jakarta Selatan. Insya Allah. Pandemi malah melebarkan sayap ya. Sebenarnya itu dari bulan Oktober harusnya buka, tapi karena kita gini, waduh Oktober kemarin saya lihat kan masih istilahnya tingkat COVID masih tinggi, juga daya beli orang juga kebanyakan mereka lebih masak sendiri di rumah gitu. Nah, insya Allah bulan Desember ini akhirnya kita mundur ke Desember, berarti mundurnya 2 bulan ya dari kita pengen buka di bulan Oktober akhirnya Desember, insya Allah. Iya. Nah itu kiat-kiatnya apa sih Mbak di tengah pandemi gitu, untuk bisa kita tahu juga ya pemirsa yang nonton gitu, agar ibaratnya bisa bertahan, survive di tengah seperti ini. Ya yang pasti sih satu, kita harus berdoa tetap. Karena intinya juga semua jalan yang kita jalani kan semua dari Allah ya. Jadi di tengah kita kesulitan ya kita pasti mengadunya ke Allah kan, ke yang pencipta kan. Nah dari situlah akhirnya pasti
kita ada ide-ide, oh harus buka ini, harus ini gitu. Jadi tetap di tengah pandemi ini ya jangan putus asa intinya gitu. Kita harus tetap berusaha, tetap berdoa gitu. Jadi semua kesulitan pasti ada semua kesulitan pasti ada apa? Ada kemudahan. Ada kemudahannya, ada penyelesaiannya gitu. Jadi nggak usah takut di tengah pandemi ini ya. Yang penting kita tetap ikhtiar ya, usaha, berdoa, itu aja. Iya. Itu kan Mbak selain pebisnis juga ini ya berkegiatan sosial gitu kan. Banyak lah kegiatannya, bahkan juga jadi komisaris seperti itu. Nah itu membagi waktunya gitu. Itu gimana Mbak? Kalau waktu sih sebenarnya tidak banyak tersita ya, karena kan kita sudah ada orang-orang kepercayaan untuk memegang tersebut ya. Jadi kayak usaha bakso Solo, saya sudah ada orang yang kita percaya. Juga kalau misalnya kayak kosmetik atau ini kan sudah ada admin, jadi mereka yang berjualan sendiri, sudah berjalan sendiri. Paling aku hanya mengontrol aja. Oh misalnya, berarti misalnya kan ada grafik misalnya gitu kan. Misalnya, turun, berarti kita harus ada promosi apa nih gitu. Tapi tetap idenya aku yang mengeluarkan gitu. Nah, saya pengen ke detail-detail Mbak punya usaha bakso Solo. Nah itu apa sih yang membedakan dengan bakso-bakso yang lain? Kan bakso banyak banget ya. Kita itu adalah kita itu bakso urat ya. Jadi dan kebetulan kenapa bakso Solo, karena memang saya kan asalnya dari Solo. Ya, jadi juga bakso itu kan peminatnya banyak. Jadi dari anak kecil sampai yang tua itu suka. Terus dari yang menengah, yang orang biasa sampai yang orang berduit lah gitu ya, itu suka bakso gitu. Ya spesialnya aku itu adalah bakso uratnya, karena selain juga di tekstur bakso ada urat, di dalamnya kita ada urat juga, tapi itu kita masak. Jadi bukan urat yang terus kita masukkan dalam bakso, enggak. Jadi uratnya itu kita masak dulu, baru kita jadikan sebuah diolah, baru kita masukkan dalam bakso urat gitu. Iya. Nah selain tadi bakso, ada kosmetik. Nah itu kosmetik yang membedakan dengan kosmetik yang lain itu gimana Pak? Ya kalau kosmetik gini, kadang-kadang awalnya ya, aku mau cerita nih awalnya. Jadi customer aku nih suka nanya, kita pakai kosmetik apa sih? Kamu pakai kosmetik apa sih? Kok bisa istilahnya bisa halus mukanya? Terus akhirnya dari situ aku berpikir buat aja sekarang, kan kita sudah ada komunitas pelanggan sendiri, ya gitu. Jadi aku buat sendiri dengan adanya Badan POM juga aman digunakan. Nah, terus aku launching, ternyata peminatnya banyak. Jadi itu terus berjalan sampai sekarang. Jadi awalnya dari orang bertanya kita pakai apa gitu. Gitu. Nah itu produknya buatan sendiri atau gimana Mbak? Kosmetik ya, gitu? Jadi aku kerjasama dengan pabrik kosmetik di Bandung gitu, pabrik besar. Jadi kita sebelum diedarkan juga itu dites ke muka aku dulu gitu. Jadi aku ini kurang ini, misal agak kurang oily atau terlalu kering gitu. Nah sampai tahap terakhir itu udah komposisinya udah pas, itu baru kita launching. Jadi makanya kan orang ini Tanti mukanya bagus pakai apa? Nah aku pakai produkku sendiri. Jadi awalnya dari situ. Di merekkan sendiri juga? Merek sendiri, namanya Tavia. Tavia itu Tanti Octavia singkatan. Gitu. Jadi kita baru keluar body lotion sama skincare. Gitu. Itu ada outline-nya atau gimana? Nggak, kita online aja ya? Karena satu kalau kita buka tempat ya kita harus sewa dulu juga kan, harus pegawai. Sedangkan kalau online kan cuma pegang satu admin aja untuk mereka mengatur ini penjualan, pengiriman, cukuplah satu orang gitu. Nah kalau bakso sendiri ada online-nya itu? Bakso kita ada ininya sendiri, ada online shopnya. Jadi kita bisa pesen dari GoFood atau pesen dari online, dari Instagram atau dari Facebook gitu, nanti kita tinggal kirim gitu. Apalagi kalau ada bakso frozen kan kita bisa kirim keluar kota. Gitu. Jadi terkadang kan sekarang orang pengen makan bakso tapi pengen bikin sendiri. Nah itu tersedialah bakso frozen yang udah komplit sama bumbu sama sambal gitu. Istilahnya bakso instannya ada gitu. Nah kalau di bisnis berlian sendiri ya, ini kan bisnis elit lah ya kalau bilang. Nah itu seperti apa Mbak?
Iya itu kalau berlian itu kan awalnya itu kita sendiri kan penyuka ya, pasti dari apa yang kita jadikan bisnis itu yang saya suka biasanya. Nah pertama kan saya jual yang punya saya pribadi dulu nih gitu kan, bosan jual, ternyata teman-teman pada beli gitu kan. Terus akhirnya saya bekerja sama dengan supplier berlian yang misalnya orang mau beli, saya langsung gini nanya budgetnya berapa gitu, misal 20-30. Nah itu yang kita bawa sesuai budget dia, karena kalau misalnya kan kita nggak, kemampuan orang kan berbeda-beda ya kan, jadi kita sesuaikan dengan budget. Nah nanti kita tinggal bawa, nah dia tinggal milih itu. Dan ya dari komunitas, pertama kan dari komunitas arisan, sosialita, pengajian gitu, dari situ dulu aja awalnya. Dari situ terus buyer saya yang lama juga kan pasti penyuka berlian juga kan, tidak cuma 1-2 orang, banyak gitu. Nah dari situlah nanti mereka bosen kan, saya juga terima buyback ya. Jadi bukan kita hanya menjual tapi terus kita lepas, enggak. Jadi itu ada silaturahmi terus berjalan. Jadi mau bosan jual, atau lagi BU jual, bisa gitu. Itu sih kalau yang penting perhiasan itu, bahwa perhiasannya bisa dijual balik ke kita gitu. Iya. Karena kan ibu-ibu ya kadang-kadang anak sekolah butuh biaya, yang dijual apa yang paling gampang, perhiasan kan pastinya gitu. Pak, bisnis ini kan baru sekitar berapa belas 11 tahun ya, yang, nah itu Mbak ini belajar atau terinspirasi sama siapa untuk berbisnis seperti ini, Mbak? Tidak terinspirasi dengan siapa-siapa sih, maksudnya memang mungkin ada turunan ya. Jadi ada jiwa bisnis dari orang tua, jadi kita juga menurun. Dan sebenarnya kalau kayak teknik dagang sih semua banyakan mereka itu otodidak ya, otodidak. Tidak ada yang kita harus belajar ini, enggak gitu. Di mana ada barang ya kita bisa jual gitu aja. Sebenarnya itu kan tidak sulit gitu, nggak harus belajar dari siapa. Mungkin ada turunan bisnis dari orang tua. Jadi bisnis apa Mbak dulu? Kalau almarhum kan papa tuh bisnis ada macam-macam sih gitu kan, ibu juga bisnis juga gitu. Jadi memang menurun, dan saya suka lihat gitu kan, kayak papa bisnis gini begini. Jadi ada ilmu juga sih sedikit ya dari orang tua. Tinggal kita, nah di dalam perjalanan itu kita tinggal menyesuaikan gitu. Oh ternyata orang lebih butuhnya ini, nah itu yang kita jual gitu. Jadi kita harus harus jeli lihat pasar gitu. Nah anak muda kan jarang ya Mbak yang katakanlah mau berbisnis gitu ya. Kalau menurut survei BPS itu ya sekian persen doang gitu ya. Nah bagaimana sih menumbuhkan minat berwirausaha bagi kalangan muda gitu atau masyarakat kita, Mbak? Iya gini, kalau wirausaha ini kita harus ada jiwanya. Kita harus kayak misalnya pemain sinetron atau ini kan ada jiwa seni. Kalau bisnis ada jiwa wira swasta. Nah itu yang kadang-kadang tidak dimiliki banyak orang. Itu kan. Dan tapi sih sebenarnya kalau saya lihat ya, online shop sekarang ini banyak yang dimulai dari anak muda. Mereka ada yang masih kuliah, mereka udah merintis jadi jualan online, akhirnya berhasil, banyak juga yang seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak bertahan. Jadi gini, mereka tuh kalau misalnya gampang putus asa. Nah kalau itu berarti nggak ada jiwa usaha tuh. Kalau jiwa usaha itu mereka kalau gagal bangkit. Itu coba lagi sampai misalnya sampai berhasil gitu. Itu baru ada namanya jiwa usaha. Seperti itu. Nah kalau yang gampang putus asa, nggak laku, berarti aku nggak bilang itu nggak ada jiwanya itu. Ya. Berarti dia jiwanya mungkin pekerja ya, mungkin harus bekerja di perusahaan orang atau ini gitu. Nah Mbak sendiri pernah nggak ngerasa, aduh saya ngerasa gagal atau gimana gitu ya di bisnis ini kayak gitu? Iya pasti kita namanya pengusaha ini kan pasti ada gagalnya. Dulu saya juga pernah buka butik, terus laku sih laku, tapi ternyata begitu dihitung ternyata kok kita nggak ada ininya gitu. Jadi habis hanya untuk bulanan gitu kan, bayar pegawai. Ya tapi setelah itu tutup, saya coba lagi bisnis yang lain gitu. Jadi pasti ada pasang surut juga ya, usaha kan lagi rame. Tapi yang ini misalnya ini sepi, usaha ini yang ini rame gitu. Itulah makanya harus ada beberapa usaha gitu yang bisa kita jadikan tumpuan ya.
Jadi jangan, kalau bisnis tuh jangan selingan, jangan. Oh gitu. Jadi bisnis itu kita harus Total gitu ya? total gitu. Jadi harus serius lah gitu, fokus untuk bisnis gitu. Iya iya iya. Awal-awal itu Mbak langsung ibarat niat gak sih? Maksudnya buat bisnis saya udah total gitu, atau memang tadi sambilan dulu lah gitu? Awalnya ya, terus akhirnya kan kita jadi karena kita sudah menghasilkan ya, udah enak juga ya terima uangnya segini gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya kita lama-lama kita serius untuk terjun berbisnis. Jadi kita fokus bisnis, ya udah bisnis gitu. Jadi tidak terbagi-bagi juga kan, kayak misalnya orang kan kadang-kadang kerja tapi mau bisnis juga. Nah itu yang kadang-kadang nggak fokus, mau kerja apa mau bisnis. Oh gitu ya. Jadi kalau ingin sukses ya kita harus fokus di satu bidang. Oh gitu ya. Iya. Kuncinya itu ya, Mbak? Iya betul. Mbak kalau boleh tahu omset Mbak sendiri? Aduh, ya kalau omset jangan nanti jadi ria. Pokoknya alhamdulillah lah, disyukurin aja lah. Oh, gitu kalau bisnis itu kalau kita bersyukur jadinya berkah. Jadi mau berapapun yang Allah berikan saya syukuri. Gitu. Untuk besarnya janganlah. Iya. Oke. Terima kasih banyak atas sharingnya gitu ya, ilmunya banyak lah yang kita dapat nih ya tentang pebisnis yang mungkin luar biasa gitu ya, apalagi di tengah pandemi nggak drastis gitu ya. Alhamdulillahnya sih. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak. Terima kasih.